Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berikut ini saya akan mereview pedoman penilaian akreditasi program studi sesuai dengan Perban PT nomor 5 tahun 2019. Tujuannya pertama adalah supaya kita bisa memahami kriteria penetapan status dan peringkat akreditasi prodi oleh Ban PT. Yang kedua adalah supaya kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan syarat perlu dalam penilaian akreditasi beserta persyaratannya. Yang ketiga, supaya kita bisa mengetahui peta pembobotan masing-masing kriteria dalam penilaian akreditasi. Nah, sesuai dengan Perban PT nomor 5 tahun 2019, itu status akreditasi ada dua, ya, terakreditasi dan tidak terakreditasi. Dan untuk program studi dengan status terakreditasi itu diberi peringkat unggul, baik sekali, dan baik. Dan sedangkan untuk penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi itu ditentukan oleh pertama nilai akreditasi, yang kedua pemenuhan syarat perlu akreditasi, dan yang ketiga adalah syarat perlu peringkat. Berikutnya, apa itu syarat perlu akreditasi? Nah, syarat perlu akreditasi ini adalah syarat yang wajib dipenuhi oleh program studi agar program studi tersebut bisa mendapat status terakreditasi. Nah, jika tidak terpenuhi, maka prodi tersebut tidak bisa mendapat status terakreditasi. Pertama, untuk program diploma 3, sarjana, sarjana terapan, magister, dan magister terapan, ada 3 syarat perlu. Yang pertama adalah skor butir penilaian penjaminan mutu itu harus lebih tinggi atau sama dengan 2,0. Kemudian skor butir penilaian kecukupan jumlah DTPS itu harus lebih tinggi atau sama dengan 2. Demikian juga skor butir penilaian kurikulum itu harus lebih tinggi atau sama dengan 2. Sedangkan untuk program doktor atau doktor terapan, skor butir penilaian penjaminan mutunya juga harus lebih tinggi atau sama dengan 2. Skor butir penilaian kecukupan jumlah DTPS harus lebih tinggi atau sama dengan 2. Dan skor butir penilaian jabatan akademik DTPS itu harus lebih tinggi atau sama dengan 2. Berikutnya, syarat perlu baik sekali. Jadi untuk memperoleh peringkat baik sekali, maka program studi wajib memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, untuk program sarjana, skor butir penilaian kualifikasi akademik DTPS atau dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi, itu poinnya harus lebih tinggi daripada 3,0 atau sama. Kemudian skor butir penilaian jabatan akademik DTPS itu juga harus lebih tinggi atau sama dengan 3,0. Kemudian skor butir penilaian waktu tunggu itu juga harus lebih tinggi atau sama dengan 3,0. Dan skor butir penilaian kesesuaian bidang kerja itu juga harus lebih tinggi atau sama dengan 3,0. Sementara itu untuk program magister, ya, skor butir penilaian jabatan akademik DTPS program studi yang diakreditasi itu harus lebih tinggi atau sama dengan 3,0. Dan skor butir penilaian publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS itu skornya juga harus lebih tinggi dalam 3 tahun terakhir, harus lebih tinggi atau sama dengan 2,5. Adapun program doktor, persyaratannya adalah skor butir penilaian jabatan akademik DTPS program studi yang diakreditasi harus lebih tinggi atau sama dengan 3,0. Kemudian skor butir penilaian publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir itu nilainya harus lebih tinggi atau sama dengan 2,75. Nah, jika ini tidak terpenuhi, maka tidak terpenuhi peringkat baik sekali. Kemudian, syarat perlu unggul.
Jadi untuk mendapatkan peringkat unggul, ini adalah syarat minimum yang harus dipenuhi oleh program studi. Yang pertama adalah skor butir penilaian kualifikasi akademik DTPS program studi yang diakreditasi harus lebih tinggi atau sama dengan 3,5. Demikian juga skor butir penilaian jabatan akademik DTPS, skor butir penilaian waktu tunggu, dan skor butir penilaian kesesuaian bidang kerja. Semuanya harus lebih tinggi atau sama dengan 3,5. Sementara program magister mempersyaratkan dua. Pertama, skor butir penilaian jabatan akademik DTPS program studi yang diakreditasi itu 3,5 atau lebih besar atau sama dengan 3,5, dan skor butir penilaian publikasi ilmiah mahasiswa yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS itu harus lebih tinggi atau sama dengan 3,0. Sedangkan syarat perlu unggul untuk program doktor itu pertama, skor butir penilaian jabatan akademik DTPS harus lebih tinggi atau sama dengan 3,5, dan skor butir penilaian publikasi ilmiah mahasiswa harus lebih tinggi atau sama dengan 3,25. Nah, untuk mendapatkan informasi terkait dengan perolehan skor ini, kita bisa merujuk kepada matriks penilaian yang dikeluarkan oleh BANPT. Baik Bapak Ibu sekalian, berikutnya saya akan menyajikan informasi terkait dengan bagaimana penilaian akreditasi, status akreditasi, dan peringkat akreditasi. Yang pertama, jika, ini rumusnya, jika nilai akreditasi lebih tinggi atau sama dengan 361, kemudian syarat perlu terakreditasi terpenuhi, dan syarat perlu peringkat unggul terpenuhi, maka status prodi tersebut terakreditasi dan peringkatnya unggul. Yang kedua, jika nilai akreditasi lebih tinggi atau sama dengan 361, syarat perlu terakreditasi terpenuhi, syarat perlu peringkat unggul tidak terpenuhi, statusnya terakreditasi dan peringkatnya baik sekali. Kemudian, jika nilai akreditasi prodi lebih tinggi atau sama dengan 301, namun lebih kecil dari 361, syarat perlu terakreditasi terpenuhi, syarat perlu peringkat baik sekali terpenuhi, maka statusnya terakreditasi dan peringkatnya baik sekali. Kemudian yang keempat, jika nilai akreditasi program studi lebih tinggi atau sama dengan 301, namun lebih kecil dari 361, syarat perlu terakreditasinya terpenuhi, namun syarat perlu peringkat baik sekali tidak terpenuhi, maka statusnya terakreditasi dan peringkatnya baik. Berikutnya, jika nilai akreditasi prodi lebih tinggi atau sama dengan 200 dan lebih kecil dari 301, syarat perlu terakreditasinya terpenuhi, maka statusnya terakreditasi dan peringkatnya baik. Sedangkan jika nilai akreditasi prodi lebih besar atau sama dengan 200, namun syarat perlu akreditasi tidak terpenuhi, baik dia memenuhi syarat peringkat unggul atau tidak, baik dia memenuhi syarat perlu peringkat baik sekali atau tidak, maka statusnya tidak terakreditasi dan peringkatnya tidak ada. Dan yang terakhir, jika nilai akreditasi prodi lebih kecil dari 200 dan baik syarat perlu terakreditasi itu terpenuhi atau tidak, maka status prodi tersebut tidak terakreditasi dan peringkatnya tidak ada. Kenapa? Karena nilainya di bawah 200. Baik, berikutnya saya akan menyampaikan tentang peta bobot
kriteria dalam penilaian. Ada 4. Yang pertama adalah kondisi eksternal, itu poinnya atau bobotnya 1. Profil institusi juga poinnya 1, baik pada sarjana, magister maupun doktor. Perbedaannya ada pada kriteria, ya. Nah, bobot kriteria ini adalah 92, ya, dengan bobot kriteria masing-masing berbeda antar kriteria. Untuk program sarjana, magister, dan doktor itu memberikan bobot yang tinggi kepada luaran dan capaian tridharma masing-masing 30,7, 31,7 dan 31,7. Bobot kedua tertinggi adalah aspek pendidikan. Demikian juga pada sarjana, magister, dan doktor. Sedikit berbeda, pada program doktor, bobot sumber daya manusia juga diberikan bobot yang tinggi sama dengan bobot pendidikan. Sedangkan pada program magister, ya, bobot yang menempati urutan keempat itu adalah aspek penelitian. Sementara pada program sarjana itu memberikan bobot yang tinggi pada aspek mahasiswa. Kita bisa perhatikan masing-masing urutannya. Berikutnya, analisis dan penetapan program pengembangan itu bobotnya adalah 6,0, ya. Meliputi analisis dan capaian kinerja, analisis SWOT, program pengembangan, dan keberlanjutan program. Itu tidak ada perbedaan antara sarjana, magister, dan doktor. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.